Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, seperti biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tanbihul Masyi yang akan dibawakan oleh Gus Hanif Fatoni. Namun seperti biasa, sebelum kita mendengarkan kajian kitab Tanbihul Masyi, kita akan bacakan wasilah Fatihah juga zikir Satoriyah terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita memulainya dengan menata niat. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan dan kita kaji membawa kemanfaatan dan keberkahan bagi kita. Amin. Allah hadini ya sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma minas sholihina ila yaumidin wa ila hadrati Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Khidir bal ya'minal kan wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabiullah Dawud wa Sulaiman wa Nabi wa Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Isa wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal karubin wa hamalatil arsy wa ila hadrati malaikat Jibril Mikail Israfil wa Izrail lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati jami'il ulama 'amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatin muhaqqiqin wal 'arifin wa ila hadrati jami'i ajdatina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhawatina wa auladina wa ashabina wa jami'a asatidina jami'a masyayikhina wa ila hadrat jami'i murabbi ruhina wa ila hadrati mursyiduna Mbah Yai Khozin Abdullah, Mbah Yai Dharmajaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji, Mbah Yai Tiauddin Kuswandi, Mbah Yai Makhrosin, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Abdul Islam, Mbah Gandung, Mbah Yai Curiko Guritno, Mbah Yai Sopyan, Mbah Yai Sarimbit lan sedaya mursyid-mursyid Satoriyah ingkang wonten Indonesia lan dunia. Wa ila hadrati jami' ahli silsilatur ruqiyah wa ila hadrati jami' ahli tarekat Satoriyah wa tarekat Akmaliyah wa tarekat Khalwatiyah wa tarekat Naqsabandiyah wa tarekat Qadiriyah wa tarekat Syadiliyah wa tarekat Tijaniyah tarekat Rifa'iyah lan sedaya tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia khususipun dumateng
Syekh Salahuddin Al-Ayyubi wa ila hadrati jami'il awliya Allah wa ila hadrati awliya'il abdal wal awliya'il nuqaba wal awliya'il mujaba wal awliya'il rajabiyun wal awliya'il mamani wal awliya'il kutub wal wali afradi jamil awliya'i fitana jawi wa ila hadrati khutbal aqtab fi hadhi zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdur Rauf As-Singkili radhiyallahu anhu wa a'ata alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fataha hadhil qaryah wa sahibul wilayah Baikulan Papar wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahal-adzim. Astaghfirullahal-adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allahu, 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 Allahu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi oleh Gus Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi karya Syekh Abdurrahman Singkel. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semuanya bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah ikut yang depan tadi, langsung saja agar tidak terlalu malam. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas dan saya sudah bacakan tentang keterangan dari Syekh Abdurrahman Singkel tentang alam dan hubungannya dengan Allah ya. Sedangkan berikutnya beliau juga mengungkapkan ungkapan yang lainnya tentang hakikat penciptaan alam semesta dengan ungkapan Thumma i'lam ayyuhal muridu inna hadhil asya'a ma abrozahal haqqu subhanahu wa ta'ala minal butuni ila dhuhur illa min haitsu kaunihi darrahmah. Thumma, kemudian i'lam ayyuhal murid, ketahuilah wahai murid, inna hadhil asya, sesungguhnya segala sesuatu ini, ma'abrozahal haqqu, tidaklah Allah itu menampakkan atau mewujudkan subhanahu wa ta'ala minal butuni, dari yang tidak tampak, ila zuhuri, kepada yang tampak, illa min haitsu kaunihi darrahmah,
melainkan karena Allah itu melakukannya karena memang memiliki rahmatnya atau kasih sayang. Jadi pengadaan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang sebelumnya belum tampak menjadi tampak, itu semuanya karena kasih sayang Allah. Wa qad qala wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan di sini dalam surat Al-An'am ayat 133, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Dan Tuhanmu yang maha kaya lagi memiliki rahmat. Famin haitsu kaunihi dzur rahmah abrazaha wa khalaqaha ala tibqi ma fi ilmihi azalan minat tartib ghairahu. Dan karena kasih sayangnya lah, karena rahmatnya lah, karena rahmat yang dimiliki oleh Allah itulah, maka Allah menampakkan, menciptakan, mewujudkan ala tibqi ma fi ilmihi, sesuai dengan apa yang pengetahuannya azalan, pada zaman azali, minat tartibi, secara tertib, wa ghairuhu. Artinya Allah itu atas dasar kasih sayangnya lah menciptakan alam semesta ini pada zaman azali secara tertib sampai sekarang ini. Fa awwalu ma khalaqallah, adapun yang pertama-tama diciptakan oleh Allah itu ruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma salahu Jabir, ketika Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyiduna Muhammad itu ditanya oleh sahabat Jabir, an awali syai' khalaqahu qabla al-asya, tentang yang pertama kali diciptakan sebelum segala sesuatu ini diciptakan, atau sebelum adanya semuanya. Faqala, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabika, sesungguhnya Allah itu menciptakan sebelum semuanya, sebelum adanya alam, sebelum semuanya, yang diciptakan pertama kali adalah nura nabika, nur, cahaya nabimu, min nurihi, dari cahayanya. Faja'ala dzalika, kemudian menjadikan itu, dzalikan nur, cahaya itu, yaduru, berputar, berkeliling, bil qudrah, dengan kuasanya, haitsu syaa, haitsu sya'allahu ta'ala, terserah Allah waktu itu dengan atas kuasanya cahaya Nabi Muhammad ini berputar-putar, haitsu syaa, terserah Allah. Walam yakun fi dzalikal waqt, dan belum ada pada zaman itu lauh mahfud. Jadi belum diciptakan lauh mahfud, yang diciptakan pertama kali adalah nur Muhammad. Kemudian wala qalam, tidak juga diciptakan pada masa itu qalam untuk menulis di lauh mahfud, nulis takdirnya Allah itu. Wala jannatun, dan belum diciptakan surga. Wala narun, dan juga tidak pula diciptakan neraka. Wala malakun, dan tidak juga malaikat. Wala samaun, dan tidak juga langit. Wala ardun, dan tidak pula bumi. Wala syamsun, dan tidak juga, belum diciptakan juga syamsun, matahari. Wala qamarun, dan juga tidak ada bulan atau belum diciptakan bulan. Wala jinnun, dan tidak juga ada jin. Wala insun, dan begitu juga manusia.
Jadi pada masa itu sebelum semuanya diciptakan, bahkan sebelum adanya kolam takdir dan lauh mahfud, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Falamma aradallahu, kemudian ketika Allah berkehendak, falamma aradallahu ta'ala an yakhluqal khalqa, ketika Allah berkehendak an yakhluqa al khalqa, untuk menciptakan makhluk, maka qasama dzalika nur, Allah membagi cahaya itu arba'atan, menjadi arba'ata ajzain, 4 bagian. Fa khalaqa minal juz'il awal, kemudian Allah menjadikan dari bagian yang pertama itu adalah al-qalam. Jadi bagian pertama dari 4 bagian ini, yang pertama adalah kolam untuk menulis takdir tadi. Wa minasani, dan yang kedua al-lauh mahfud. Wa minasalisi, dan yang ketiga, bagian yang ketiga adalah al-arsh. Yang ketiga adalah al-arsh. Summa qasama al-juz' ar-rabi', kemudian membagi bagian yang keempat menjadi 4 bagian. Al-awwal, bagian yang pertama adalah hamalatul arsh. Yang pertama adalah malaikat hamalatul arsh. Kemudian wa minasani al-kursi, dan yang kedua dari 4 bagian yang keempat tadi, yang kedua adalah al-kursi. Wa minasalis, dan yang ketiga adalah baqil malaikah, sisa dari malaikat yang lainnya. Summa qasama juz' ar-rabi', kemudian membagi juz yang keempat dari 4 bagian tadi, yang keempatnya dibagi menjadi 4 bagian lagi. Arba'ata ajzain. Fa khalaqa minal awal, yang pertama dari keempat bagian ini, yang pertama adalah as-samawat. Wa minatsani, dan yang kedua adalah al-ardin, bumi-bumi. Yang pertama tadi dari bagian keempat tadi, yang pertama adalah langit-langit, semua langit. Kemudian yang kedua adalah al-aradin, bumi-bumi. Wa minas salis, dan yang ketiga adalah al-jannah wan nar, surga dan neraka. Tsumma qasamal juz' ar-rabi', kemudian membagi bagian yang keempat dari bagian 4 yang ini tadi, itu arba'ata ajzain, 4 bagian lagi. Fa khalaqa minal awal, yang pertama kali diciptakan dari bagian keempat, dari pembagian 4 bagian ini, yang pertama adalah nura absaril mu'min, cahaya basirah orang-orang mukmin. Wa minasani, dan yang kedua nura qulubihim, cahaya hati mereka. Wa hiyal ma'rifah billah, dan itu cahaya hati itu maksudnya adalah ma'rifah billah, pengetahuan tentang Tuhan. Wa minas salis, dan yang ketiga adalah nura unsihim, cahaya kemanusiaan mereka. Wa huwa nurut tauhid, dan itu yang dimaksud nura unsihim tadi itu adalah nur tauhid, cahaya tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hadis. Itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rauf ketika beliau menyatakan atau menyebutkan tentang penciptaan alam semesta berdasarkan hadis tadi. Ya. Adapun beliau melanjutkan, jadi dari pemahaman ini kita bisa memahami, sebelum saya lanjutkan lagi keterangan ini, adalah bahwasanya dari hadis tadi kita paham bahwasanya pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Kemudian dari Nur Muhammad itu diciptakan berbagai macam bagian-bagian yang lainnya sehingga memenuhi alam semesta ini. Dan dipertegas oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkil dalam keterangannya sebagai berikut. Wa fi Bulghatil Ghawas, dan dalam kitab Bulghatil Ghawas li Syekh Muhyiddin qaddasallahu sirrahu, yang dikarang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi qaddasallahu sirrahu, semoga Allah mensucikan hatinya atau jiwanya. Auroda menyebutkan beliau
dalam kitab ini, ziyadatan katsiratan, banyak sekali tambahan, tadullu ala anna kulla makhluqillah, yang menunjukkan bahwa masing-masing setiap makhluk Allah itu min nurihi sallallahu alaihi wasallam, dari cahayanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu, dan sesungguhnya itu Kanjeng Nabi artinya afdalul khalqi, atau nur itu, nur Muhammad itu afdalul khalqi, itu adalah makhluk yang paling mulia, indallahi wa akramuha alaihi, dan yang paling diutamakan atau dihormati atasnya. Wa sayyidul kulli, dan menjadi bendara atau tuan dari semua makhluk. Wa qala ba'da tamamil hadis, dan kemudian dia mengatakan setelah ungkapan hadis tadi, faqad tabayyana laka bihadzal hadis, maka jelas bagimu dengan adanya hadis ini bahwa innahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullul alam, itu adalah hakikatnya adalah semua alam. Wa inna kulla juz'in, dan setiap bagian minal alam, dari alam semesta, mazharun, merupakan penampakan, perwujudan, lahu, dari nur Muhammad, min haitsu ittihadihi, dari segi penyatuannya, wa juz'un minhu, dan bagian darinya, wa ba'duhu, dan sebagian lagi yang lainnya, wa ghairuhu, juga sebagian yang lainnya selainnya juga, min haitsu imtiyazihi, dari segi perbedaannya, wa infiradihi, dan penyendiriannya. It nawarahu alladhi huwal aqlu aslul alam kama taro intaha. Bagaimana juga ketika yang disinari itu adalah orang-orang yang memiliki akal atau akal, maka akal itu juga aslul alam, merupakan asal dari alam semesta, kama taro, sebagaimana yang engkau lihat atau engkau pikirkan. Artinya semua yang ada di alam semesta ini semuanya hakikatnya adalah berasal dari nur Muhammad. Berarti apa yang tampak maupun tak tampak hasilnya juga dari itu. Falam yasa'ka ayyuhal murid, untuk itu janganlah engkau berkecil hati, atau jangan sampai engkau wahai murid tidak melakukan alittiba as-sayyid, mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Artinya jangan sampai engkau wahai murid-murid yang mengaku sebagai murid tarekat Syekh Ahmad Kusyasi atau tarekat Satoriyah, maka hendaknya engkau mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khudh ma ataka bihi, dan ambillah apa yang beliau bawa darinya, minal aqwal, dari ungkapan-ungkapan, wal af'al, dari perbuatan-perbuatan, zahiran, baik yang tampak, wa batinan, maupun yang tak tampak. Tanju ma'an najina, maka engkau akan menjadi orang yang selamat bersama dengan orang-orang lain yang selamat juga. Wa tadkhul, dan engkau juga termasuk fi zumratis sholihin, dari bagian orang-orang yang soleh. Faqad qala ta'ala, maka Allah juga berfirman dalam salah satu ayatnya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasr ayat 59. Di sini diungkapkan bahwasanya sebagai penguat dari ungkapan ini tadi dari ayat Al-Quran, wa ma atakumur rasul, dari apa-apa yang aku telah datangkan kepada, yang para rasul itu atau rasul itu datangkan kepadamu, maka fakhuduhu, ambillah atau kerjakanlah, wa manahakum, dan apa yang dilarang oleh rasul, anhu, fantahu, maka jauhilah. Wa mimma ataka bihada ar-rasulu al-amra bis-shalah,
dan juga dari perkara-perkara yang dibawa oleh Rasul ini, oleh Kanjeng Nabi ini, yaitu perkara diantaranya adalah perintah untuk sholat alaihi kepada, atau perintah untuk mengucapkan sholawat ke atasnya. Ini juga termasuk dari perintah Kanjeng Nabi juga, dan juga terdapat juga dalam Al-Quran. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana Allah firmankan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersalawat atas nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah atas nabi dan juga berdoalah untuknya. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari dakwanya atau doanya adalah, orang-orang itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aksiru alayya, perbanyaklah kalian semuanya atasku, minas solati, dari solawat, fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fa inna solata ummati, karena sesungguhnya solawat umatku itu, ta'ridu alayya, ditampakkan atasku, fi kulli jum'ah, pada masing-masing atau setiap Jumat. Faman kana aktsaruhum alayya solatan kana aqrabahum minni manzilatan, maka barang siapa yang paling banyak solawatnya atasku, maka dia adalah orang yang paling dekat kepadaku kedudukannya. Artinya, kalau kita ingin menjadi dekat kedudukan kita seperti kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, atau kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dianjurkan dalam keterangan ini untuk memperbanyak sholawat, khususnya pada hari Jumat. Itu tadi diantara keterangan tentang hakikat dari penciptaan alam semesta yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Rabb Singkil tadi. Dan ini cukup menarik karena mungkin bagi halayak umum keterangan ini tidak banyak dibahas, namun faktanya ini termasuk di antara hadis yang disebutkan oleh seorang ahli hadis, baik Syekh Abdul Rabb Singkil maupun dalam kitab gurunya, yaitu Durrah Ats-Tsaminah, itu karya dari Syekh Ahmad Al-Qushayri. Beliau juga menyebutkan hadis tadi, padahal Syekh Ahmad Qushayri itu sangat terkenal teliti dalam memilah hadis gitu. Bahkan sanad beliau tentang hadis itu tidak bisa diragukan lagi oleh orang-orang ahli hadis. Sampai Syekh Hasyim Asy'ari Tebu Ireng itu sanad hadisnya, di antara sanad hadisnya adalah dalam Sahih Muslim, itu bersambung kepada Syekh Ahmad Al-Qushayri melalui gurunya Syekh Mahfud Termas. Artinya seorang ahli hadis pun menyebutkan tentang hadis ini yang mungkin dianggap oleh sebagian orang dianggap mungkin kurang sahih atau maudhu dan sebagainya. Namun faktanya ini dijelaskan dalam beberapa hadis yang disebutkan oleh beliau, termasuk hadis-hadis yang perlu kita pahami dan pelajari. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan nur atau dekat dengan Nur Muhammad tadi, menjadi orang-orang yang selalu terberkahi dan diberi cahaya oleh Allah, cahaya petunjuk untuk meneliti jalannya dan menjadi hamba-hamba as-solihin dan orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.